Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir langsung aja diklik tombol subscribe agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Dulu sempat pernah ngetren ya, cek hodam di live TikTok. Tapi sekarang ada lagi nih tren baru. Bukan cek hodam lagi, ini melainkan perang hodam. Yang disayangkan itu karena bawa-bawa nama Islam, bawa-bawa ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya yang dihujat adalah agama Islamnya dan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti gerombolan Edis TV itu menertawakan. Yang ditertawakan pada akhirnya ya kita yang beragama Islam. Padahal nggak semua orang Islam ya kayak begitu. Coba kita lihat ya beberapa videonya yang ada di sosial media. Teman-teman tinggal ketik aja di pencarian TikTok perang hodam live gitu ya. Nanti muncul nih banyak banget videonya. Terus terang sebagai umat Islam saya malu ngelihat kelakuan orang-orang Islam Indonesia yang kayak begini ya. Ini memalukan sekali teman-teman. Oke lah, coba kita lihat dulu beberapa videonya. Silat-silat gitu ya. Ya itulah ya videonya. Kalau kita lihat di kolom komentar orang pada ketawa semua. Bahkan ada yang berkomentar terlalu banyak nonton film Angling Dharma. Kita lihat lagi video lainnya. Ini banyak banget ya di TikTok. Ada yang perempuan juga nih. Apa jurus memutar gunung, memutar angin? Ayo keluarin, nggak apa-apa. Jurus memutar gunung. Apa angin topan? Nggak apa-apa, ayo. Enggak jelas ya. Ya benar-benar nggak jelas. Ada banyak sekali video-video seperti ini. Nanti bang, nanti bentar dari dia tuh. Siapa? Nanti bentar darah dia. Tidak aman. Apa? Aman. Aman guys. Aman. Bentar darah nanti. Aduh, kelakuan orang-orang gak jelas. Allah. Iya, komentarnya banyak yang ketawa. Ada juga yang komen kalau seperti ini cicak di dinding pun ketawa. Aduh. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang dinormalisasi di Indonesia. Bahkan beberapa orang di Indonesia dari golongan orang-orang sono, nggak perlu saya sebut namanya, mereka itu merasa bangga, merasa hebat, merasa luar biasa kalau punya jin hodam. Saking bangganya mereka dengan kepemilikan hodam-hodam gitu, sampai ada orang yang bikin konten cek hodam gitu ya, bayar berapa gift baru bisa dicek hodamnya. Sekarang bergeser lagi kontennya atau trennya. Bukan cek hodam lagi, melainkan perang hodam. Itu banyak sekali nih video-videonya. Saya sih sebenarnya nggak yakin ya mereka itu punya hodam beneran apa enggak, orang-orang yang ada di video-video semacam ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, satu hal yang saya sesalkan adalah pada akhirnya agama Islam yang tercoreng karena kelakuan orang-orang seperti ini. Karena kerap kali membawa sholawat, membawa ayat-ayat suci Al-Quran, membawa nama Allah dan Rasulullah. Padahal di dalam agama Islam tidak diperbolehkan semacam hodam-hodam seperti ini.
Nah, coba kita simak nih penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja. Di sini judul videonya, bolehkah kita memelihara jin khodam? Tanda tanya ya. Ustaz, apakah benar orang-orang soleh punya khodim dari bangsa jin? Apakah dibolehkan? Tidak boleh. Yang menguasai jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dalam satu hadis, ketika Rasulullah SAW salat, maka ada jin ifrit datang mengganggu Nabi SAW. Mengganggu Nabi sedang salat. Kata Nabi, fa'amkanani Allahu minhu. Maka Allah pun membuat aku bisa menangkap jin tersebut. Maka Nabi mencekik lehernya, hatta ash'ur biburdi lisani, atau kama qala, sampai aku merasakan dinginnya lidahnya jin tersebut. Nabi cekik jin tersebut. Lalu Nabi mengatakan, aku ingin ikat jin ini di tiang Masjid Nabawi agar bisa dilihat oleh anak-anak besok. Tetapi aku ingat doa akhi Sulaiman, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti ini. Di antara ciri kerajaan tersebut adalah menguasai para jin. Nabi Sulaiman anak buahnya banyak, ada jin soleh, ada jin setan, semuanya anak buah Nabi Sulaiman. Dan mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman tanpa ada mahar-maharan, tanpa ada sajian-sajian, semuanya mereka takut kepada Nabi Sulaiman. Oleh karenanya waktu Nabi ingin mengikat jin tersebut, Nabi dilarang. Nabi mengatakan tidak boleh, karena yang berhak menguasai jin cuma siapa? Nabi Sulaiman. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi Rasulullah tuh bisa menundukkan jin. Tapi dengan kemampuan Rasulullah yang seperti itu, Rasulullah tidak memelihara jin. Bahkan ketika di dalam peperangan, Rasulullah tidak meminta bantuan kepada jin. Rasulullah beserta para sahabat berperang ya sampai berdarah-darah. Bahkan sahabat sampai terluka parah. Nggak ada Rasulullah minta bantuan jin agar para sahabat itu jadi kebal bacok, kebal pedang, anti tonjok gitu ya. Kalau mau ninjo orang nggak bisa kena gitu, sampai ada yang kaku. Tapi orang di zaman sekarang, ya lihat, dengan pedenya ngaku saya punya khodam, sampai buka live streaming perang-perang khodam. Lalu bawa nama Allah, bawa nama Rasulullah, bersolawat, bacain Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Allah. Aura 30 juz. Beragama Islam di Indonesia itu tidak mudah teman-teman ya. Kita harus punya bekal ilmu yang cukup agar tidak terjerumus pada penyimpangan. Karena banyak sekali orang yang menggunakan Islam di Indonesia untuk hal-hal keburukan, untuk kesyirikan. Maka orang yang tidak punya pegangan ilmu agama Islam, ya rentan sekali terbawa dengan aliran-aliran yang menyimpang. Dan sangat disayangkan, kelembagaan agama di Indonesia nggak ngurusi masalah akidah, nggak ngurusi masalah keumatan. Itu lebih mengurusi urusan politik. Kalau hal-hal yang ada cuannya itu baru diurusin. Tapi kalau masalah penyimpangan akidah kayaknya mereka bodoh amat. Coba lihat Menteri Agama mau nggak ngurusi yang beginian? Nggak bakalan. Bahkan ada sebuah aliran atau perkumpulan yang mana kalau jamaahnya mau kaya, mau punya mobil, itu harus pegang dulu alat kelaminnya. Setelah itu tempel ke mobil. Colek alat kelaminnya bapak atau colek kelaminnya ibu, tempelin ke mobil. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nurut, manut, katut. Lah inilah yang saya tanyakan kan. Nyolek gue ngaceng. Kan uang udah dapat. Nah, yang model-model begitu nggak akan diurusi oleh Menteri Agama, oleh MUI, kayak Gufron gitu, ya nggak akan diurusin, bebas aja berkeliaran aliran-aliran menyimpang di Indonesia. Yang diurusi itu ya kayak kuota haji, itu kan jelas ada uangnya. Kalau ada kampanye, baru ikut-ikutan tuh ormas-ormas Islam ikut-ikutan ke ranah politik, mengkampanyekan ini, mengkampanyekan itu, amplop masuk. Nah, itu sekarang yang diurusi oleh kelembagaan agama. Tapi kalau masalah penyimpangan akidah, ya kayaknya mereka bodoh amat. Maka dari itu ya sudahlah, kembali kepada diri kita, saling mengingatkan satu sama lain aja. Yang waras-waras ini kita saling mengingatkan deh. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.